Halo, selamat datang di channelku Awang Chan. Seperti biasa aku bikin video pick a card ya. Ini temanya adalah tentang healer. Bagi kamu siapa aja yang mungkin ngerasa punya tanda-tanda menjadi seorang healer, kamu wajib simak video ini. Di sini ada 3 pilihan ya. Ada pilihan yang pertama, wise person. Aku pakai ini ya, wisdom keeper ya. Kemudian di sini ada professional artist. Kemudian yang terakhir ketiga ada herbalis healer. Oke, itu aja. Nggak usah berlama-lama. Habis ini aku langsung menuju ke pilihan yang pertama. Halo teman-teman, buat yang pilihan pertama atau ini ya, wise person, wisdom keeper ya. Kita lihat. Aku pengen pakai kartu ini aja tadi. Apa ya, feelingku mengatakan aku pakai kartu ini aja, nggak pakai kartu tarot. Ini khusus buat kamu para healer di luar sana atau yang merasa atau punya tanda-tanda bahwa kamu adalah seorang healer ya. Kan ada tandanya tuh, dan mungkin ada orang lain juga yang mengetahui hal itu atau bilang ke kamu kalau kamu itu kayaknya mungkin seorang healer. Ya, healer di sini banyak ya macamnya. Jadi nggak cuman healer yang secara medis, penyembuh gitu, enggak ya, bisa secara psikologis ataupun dengan cara-cara yang lain. Jadi healer ini dengan metode yang bermacam-macam dan tidak tergantung dengan pekerjaan atau profesi atau karir masing-masing ya. Ada giveaway, oke. Ada completion. Aku kayaknya bakal bikin video yang tentang kayak gini ya. Ini untuk pick a card pertama ya, tapi nanti kedepannya aku akan bikin khusus healer. Aku akan taruh di playlist. Jadi aku bikin berkala ya, tidak hanya untuk healer tapi untuk kemampuan-kemampuan yang lain. Satu, banyak yang request. Yang kedua, memang ini seperti panggilan hati gitu ya, untuk memulai atau membuat video ini. Kayaknya banyak yang membutuhkan gitu. Oke, ada kartu water, the lower world, jaguar, the council, the moon, terakhir ada the rainmaker. Oke. Ya, ini tentang wise person atau wisdom keeper ya. Ini kalau dilihat dari energinya, healer yang jenis seorang bijaksana atau seorang filsuf. Biasanya ya, orang-orang yang punya kemampuan healer jenis ini atau wise person atau orang yang bijaksana itu larinya atau terjunnya itu ke arah filsuf itu tadi ya, atau menjadi seorang guru. Entah itu guru, tapi ini kebanyakan bukan guru spiritual justru ya. Jadi beda, misalkan kayak pemuka agama, kayak pastor atau pendeta atau mungkin ustadz, gus, atau bante. Terus kalau yang agama Hindu itu pemuka agama Hindu ya, aku lupa namanya. Aku pernah membaca ya, pernah dikasih tahu teman-teman yang dari Bali. Itu beda. Jadi justru orang-orang yang punya kemampuan healer tapi dia masuk kategori wisdom keeper atau wise person ini larinya ke selain dari hal-hal yang kaitannya dengan agama, justru malah kayak bertentangan dengan agama. Ya, tadi contohnya adalah misalkan guru, entah itu guru SD, entah itu guru dosen juga bisa ya, atau seorang filsuf ya, atau mungkin
hipnoterapis juga bisa ya, dan banyak macamnya. Intinya ini kaitannya atau mungkin neurologis ya, aku tadi habis kayak di ini ya dikasih tahu gitu. Jadi semacam kemampuannya adalah dalam hal memberikan pemahaman ekstra atau pemahaman yang mendalam terhadap orang-orang di sekitar terkait dengan kehidupan. Jadi membantu ya sesuai dengan ranah yang diatasi atau di handle gitu ya. Misalkan guru SD, berarti ranahnya kan anak-anak ya. Jangan salah ya, anak-anak itu juga butuh disembuhkan. Ada banyak anak kecil yang punya luka, entah itu luka dari semasa neonatal ya. Neonatal itu semasa kehamilan orang tua. Jangan salah, teman-teman yang mungkin profesinya di kesehatan pasti tahu ya yang aku maksud. Jadi selama kehamilan, bayi itu sebenarnya merekam apa yang terjadi di lingkungan, terutama secara psikologis ibunya gitu. Jadi ibunya misalkan sedang mengalami tekanan psikologis yang hebat, tentu mempengaruhi si janin. Jadi yang aku maksud luka ini bisa didapat pada saat neonatal itu tadi ya, sebelum kelahiran atau selama kehamilan, selama di dalam kandungan maksudnya ya, atau selama pola asuh orang tua gitu ya. Jadi luka, anak kecil itu juga banyak yang terluka, sehingga ada banyak orang-orang yang diberikan tugas untuk menjadi healer bagi usia anak-anak. Oke, jadi ya mungkin salah satunya bidan juga bisa ya, atau psikolog anak gitu, atau fisioterapis mungkin bisa jadi, dan lain sebagainya. Intinya profesi-profesi yang itu sebenarnya nggak ada kaitannya dengan healer sama sekali, tapi punya kemampuan healer, dan kamu adalah salah satunya kalau kamu ketarik di file ini gitu. Dan aku melihat dari energi kartunya ya, rangkuman dari semua kartunya ini gitu, ini mengatakan bahwa kamu saat ini sudah dalam taraf, ini kan tentang perkembangan ya yang aku lihat ya, kamu sudah dalam taraf apa yang kamu lakukan itu sesuai dengan tugas kamu. Misalkan kamu guru SD atau guru TK, ya udah, kamu sebagai seorang healer dan healer untuk anak-anak, profesi kamu juga itu, sehingga kamu sudah menjalani atau sudah mengikuti apa yang menjadi tuntunan hidup kamu. Aku rasa seperti itu, dan aku melihat pekerjaan atau apa yang kamu lakukan saat ini itu seperti dibimbing. Mungkin awal-awalnya kamu nggak suka, misalkan kamu bidan ya, atau kamu psikolog anak ya, atau kamu filsuf gitu. Awalnya kamu nggak suka, atau mungkin salah jurusan ya dulu, merasa seperti itu, sehingga kayak kok kayaknya aku tersesat gitu ya, atau kok kayaknya aku salah nih ngambil jurusan ini. Tapi ternyata Tuhan atau semesta memberikan petunjuk melalui kamu masuk ke dalam bidang itu. Ternyata itu adalah tugas hidup kamu menjadi seorang healer. Dan ini ciri-cirinya healer yang jelas, atau memberikan healer atau pengobatan atau penyembuhan melalui kata-kata. Kalau dilihat dari energi kartunya ada the giveaway, ini maksudnya adalah kayak sebagai kayak memberikan motivasi atau memberikan reward gitu ya kan. The giveaway ini kartunya maksudnya seperti itu di deck ini. Dan caranya adalah ya melalui kata-kata itu tadi. Yang paling gampang misal contoh guru SD gitu. Nah, seorang guru SD itu kayak memberikan reward untuk anak, untuk
murid-murid kamu ya, kalau kamu misalkan guru SD ya, murid-murid kamu yang melakukan perbuatan yang positif, otomatis itu bisa membuat dia jadi merasa bahwa oh ternyata perbuatanku diapresiasi, sehingga dia berfokus pada kebaikan-kebaikan atau perbuatan baik gitu. Di sini ada completion ya, kamu juga mengajarkan mereka ya yang menjadi jangan objek ya, yang menjadi yang kamu sembuhkan ya, orang-orang di sekitar kamu itu tentang ini ya, tentang kehidupan atau tentang alur dari kehidupan, bahwa kayak kamu tuh membuat mereka percaya atau membuat mereka jadi ya udah, kehidupan seperti ini aku harus menjalani begini, ya udah aku jalani aja gitu. Kalau ke anak-anak juga begitu, oh ternyata perilaku seperti ini nih yang baik untuk kehidupanku, akhirnya itu dilakukan terus gitu. Ya, di sini ada kartu water. Water adalah aku melihat di sini sifat ya atau karakter. Kamu punya karakter penyabar, sangat sabar. Bahkan ini ada kartu the lower world ya. Saking sabarnya sampai kamu ini menghadapi orang-orang yang dalam tanda kutip bodoh. Maksudnya bodoh itu tidak belajar atau tidak mau belajar ya tentang self improvement. Dia tidak mau mengupgrade dirinya atau memperbaiki hidupnya ya, dan malah menjadi mungkin toksik atau merugikan orang lain ya. Kamu menghadapi orang-orang yang seperti itu kamu sabar dan santai aja, nggak ada ngaruhnya di hidup kamu gitu. Jadi aku rasa kamu udah tingkatan yang tinggi ya ini energinya seperti itu. Di sini ada kartu jaguar. Jaguar ini adalah kalau di deck ini ya, ini tentang kamu tahu kan ya hewan jaguar tuh kayak gimana, dia fokus ya. Kalau mau memangsa korbannya itu dia memperhitungkan dengan sedemikian rupa, dan biasanya pasti dapat. Cobalah kamu cari searching ya, yang namanya jaguar ini karakternya kayak gimana, dan ini mirip dengan karakter kamu, sehingga kamu pembawaannya sebenarnya kelihatan tegas sebenarnya ya, kelihatan tegas. Kata-katanya mungkin agak nyelekit bagi sebagian orang, tapi sebenarnya bukan nyelekit tapi ngena ya. Ngena itu maksudnya kok ngerti banget, atau kok ini nyampe banget gitu loh, sampai ke misalkan kamu melakukan kesalahan apa atau kamu lagi memikirkan apa gitu ya, kamu terlalu overthinking misalkan. Nah ini kamu mereka ya, maksudnya mereka terlalu overthinking. Nah kamu tuh kayak ngasih kata-kata itu singkat tapi ngena gitu. Misalkan buat apa overthinking, wong kamu pikirkan yang kamu pikirkan itu belum tentu terjadi. Nah itu kan sangat ngena ya. Misalnya ya, aku nggak bisa kayak kamu ya, beda. Maksudnya kamu bisa sangat to the point banget dan bisa sangat ngena banget ya, karena aku bukan ini. Aku nggak membacakan diriku sendiri ya, aku membacakan kamu. Oke, di sini ada kartu the council ya. Ini nah pada akhirnya gini ya, jadi sistemnya setelah kamu memberikan kata-kata yang mengena itu tadi, akhirnya mereka menyadari. Nah, orang yang terluka kadang-kadang tidak sadar bahwa dirinya terluka, sehingga proses yang kamu lakukan adalah pertama menyadarkan dulu, dan ini sangat penting. Ketika dia sudah menyadarkan ya, di sini ada kartu the moon, kemudian the rainmaker. Ibaratnya gini, ketika sudah menyadari, otomatis kan tahu nih obat apa yang harus dicari, atau aku harus menggunakan pengobatan apa kalau kita terluka. Dan kita menyadari, tahu lukanya itu di mana, kita pasti akan bisa mengambil pengobatan yang tepat. Otomatis kalau mengambil pengobatan yang tepat, efektif dong kan gitu ya. Jadi kamu di sini sebagai healer yang melalui kata-kata. Melalui kata-kata di sini adalah untuk satu, memberikan motivasi, kemudian yang kedua memberikan
penekanan atau apa ya ibaratnya reward itu tadi ya, rewardnya itu melalui kata-kata dan membuat mereka ini meripit ya perilaku-perilaku positif. Yang ketiga adalah membuat mereka menyadari luka yang sedang mereka alami, dan itu awal dari kesembuhan. Oke. Jadi healer itu macam-macam dan caranya pun macam-macam. Tidak harus sebagai dokter aja atau yang kesehatan aja, enggak ya. Oke, itu aja. Terima kasih buat teman-teman yang udah nyimak sampai akhir. Buat kamu yang kayak ngerasa bahwa video-videoku ini penting gitu, biar kamu nggak ketinggalan, silakan di subscribe, kemudian like, komen positif, dan juga share. Siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan ya ini, dan aku yakin pasti ada karena mungkin aku nggak bisa menjangkau terlalu banyak penonton. Nah, dari kamu membagikan, kamu juga bisa berkontribusi untuk membantu mereka-mereka yang sama seperti kamu mencari pencarian sedang melakukan pencarian jati diri. Oke, itu buat yang private reading, konsultasi psikologi, atau yang mau pelatihan tarot, silahkan tanya tata cara dan juga price list yang ada di description box. Follow juga TikTokku, jangan lupa. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke pilihan yang kedua. Bye-bye. Yang pilihan kedua atau ini nih ya, professional artist. Oke. Kita lihat kamu sebagai healer atau kamu yang udah tahu ini, udah punya tanda-tanda, kayaknya aku nih healer gitu. Biasanya ada tanda-tandanya ya, kayak perasaan yang cukup sensitif. Maksudnya sensitif di sini adalah bisa mengenali emosi orang lain. Jadi bukan baperan ya, tapi lebih kepada kayak paham gitu ya, bahwa ekspresi orang yang seperti ini nih emosinya lagi apa. Nah, kenapa aku bilang gitu? Kayaknya ini karakter kamu begitu ya, dan ini nyambung sama jenis healer yang kamu miliki, jenis kemampuan healing yang kamu miliki, atau menghealing orang lain maksudnya ya, bukan diri sendiri. Ya tentunya menghealing orang lain tuh awalnya kan diri sendiri dulu yang healing ya kan. Nggak mungkin kita mengobati orang lain tapi kita sendiri terluka. Oke, di sini ada kartu The Serpent. Oke, ya, aku kan tadi bilang ya, keluar nih kartu The Beloved ya, bahwa kamu punya The Lower World ini keluar lagi. Ini kayaknya ada tanda-tanda. The Witness. Ini keluar ya, bahwa kamu punya kemampuan kecerdasan emosi kamu ini bagus ya. Ada The Vision Quest. Nah, ini juga tentang hal itu ya. Kamu bisa mengerti apa yang sedang dirasakan melalui ekspresi itu tadi, atau bahkan mungkin melalui aura kalau dilihat dari energinya ya, karena berbeda ya. Ada Fire. Ini juga keluar lagi ya. Terakhir ada The Spiral ya. Gini, aku mau bahas dua ini dulu ya. Tadi di pilihan pertama 2 kartu ini keluar, dan aku ngerasa bahwa mungkin saat ini dunia lagi nggak baik-baik aja ya vibrasinya. Kalau terutama kamu kan sebagai healer ya, kamu pasti ngerasa bahwa dunia ini nggak baik-baik aja. Terlihat dari banyak kasus di luar sana yang mereka itu terluka, dan terlihat dari perilakunya. Ada banyak ya berita tentang mungkin kasus bundir atau mungkin pematian pembunuhan misalkan ya, atau kasus misalkan perilaku kecil yang tapi itu
merugikan orang lain, misalkan mengutil atau bohong atau selingkuh ya, yang lagi viral sekarang ya. Tapi aku gak bahas ke sana. Itu kalau dilihat dari dua energi ini, memang saat ini vibrasinya lagi nggak baik-baik aja. Makanya aku punya kayak dorongan kepada ya ini khusus untuk kamu para healer, entah apapun jenisnya. Kalau kamu tergugah, lakukan aja ya sesuai dengan apa yang sedang kamu kerjakan saat ini, tinggal mengubah niatnya aja gitu ya. Oke, itu pembukaannya. Terus kemudian kita masuk ke pembacaan kartunya. Aku yang pertama di sini ada kartu professional artist. Kalau dilihat dari kartu The Servant, kemudian The Vision Quest ya, aku ngerasa kamu bisa menggambarkan atau bisa merasakan emosi orang lain, kemudian kamu kayak tunjukkan atau kamu salurkan ke hal-hal yang kaitannya dengan seni. Jadi misalkan nih kamu bikin patung, terus kemudian dari bikin patung ini inspirasinya adalah dari kehidupan orang-orang atau ekspresi dari orang yang pernah kamu temui. Atau misalkan lukisan, kan kalian tahu ya, banyak banget lukisan yang di situ punya makna yang dalam, dan aku rasa mereka ini sebenarnya healer. Ambillah contoh salah satu pelukis yang benar-benar kontroversial ya, Van Gogh ya. Kalau kalian tahu, ini aku sebenarnya ngefan ya sama lukisannya, karena lukisannya itu aku ngerasa bahwa beliau ini sebenarnya punya kemampuan healer. Tapi sayang sekali mungkin pada saat itu tidak banyak pengetahuan tentang hal-hal seperti ini gitu. Akhirnya beliau jadi orang yang berbeda, dan maksudnya merasa berbeda, lukisannya tidak diapresiasi, dan beliau ini berakhir tragis, bunuh diri kalau nggak salah ya, aku baca di referensinya ya atau sejarahnya. Dan beliau pernah mengalami yang namanya bipolar disorder, sepertinya masuk kategori itu ya. Dan beliau pernah mengiris telinganya sendiri ya, saking tidak bisa menghandle tekanan di dalam dirinya. Jadi memang sebagai sebagai catatan, seorang healer itu pasti dulu pernah sakit, entah sakit dalam hal apapun, sakit dalam hal psikologis atau sakit dalam hal bener-bener sakit gitu, dan bisa bangkit kemudian menjadi healer ya, bisa bangkit dan survive kemudian menjadi healer ya. Jadi itu salah satu contoh ya, Van Gogh tadi. Cobalah kamu amati lukisannya, itu kan pasti kayak berbicara ya, kayak menceritakan sesuatu tentang ekspresi ya. Kayak misalkan lukisannya yang scream atau yang sunflower, yang matahari itu, bunga matahari itu, bener-bener cobalah kamu amati ya, kamu googling aja. Terus ada juga contohnya Beethoven ya. Beethoven ini beliau punya kekurangan di mana pendengarannya agak terganggu ya, tapi beliau tetap fokus berkarya itu ya. Beliau tetap fokus berkarya ya. Di sini ada kartu The Witness, ini The Servant sama The Vision Quest, kemudian The Beloved sama Fire. Ini adalah tentang pengetahuan atau kesensitifan ya terhadap ekspresi dan emosi manusia, sehingga diaplikasikan ya kepada karya-karya. Jadi contoh tadi Beethoven atau mungkin Van Gogh, terus yang lain-lain ya, mereka seorang healer di mana
menghealer atau menyembuhkan orang lain melalui karya. Jadi kalau kalian mendengarkan lagu-lagunya Beethoven pasti kerasa banget, nyampe banget ke hati. Dan itu ada beberapa lagu yang itu bisa membuat bisa menyembuhkan efeknya ya. Jadi kayak menyembuhkannya itu kayak mengeluarkan sampah-sampah yang ada di dalam pikiran atau di alam bawah sadar kan. Apa yang sehari-hari kita dapat itu kan sebagian besar masuk ke alam bawah sadar menjadi sampah, dan sampah ini kan harus dibuang, harus dibakar, harus didaur ulang gitu ya. Kalau enggak nanti bisa jadi gangguan kan gitu. Nah, contoh lagu Beethoven Moonlight Sonata, kalau kalian coba dengerin deh. Itu tiap kali aku dengerin itu pasti rasanya kayak kayak ketakutan atau rasa mangkel apapun itu yang nggak enak di otak tuh keluar tapi melalui air mata gitu. Jadi tapi setelah itu plong ya, nggak tahu ya, ini yang aku rasakan, nggak tahu kamu gimana. Tapi yang jelas akhirnya aku jadi mikir, oh ternyata Beethoven ini punya kemampuan healer ya. Ini salah satu, dan ini aku menyadari bahwa healer itu tidak harus yang menyembuhkan misalkan melalui tangan atau kayak reiki atau yang cakra dan lain sebagainya ya. Itu salah satunya, tapi ternyata melalui musik, melalui gambar, melalui art ya, seni apapun itu, kalau kalian memang punya bakat penyembuh, maka karya kamu akan menjadi obat bagi mereka yang sedang sakit atau terluka. Oke, ya itu aja. Mungkin aku kapan-kapan akan bikin video yang berseri gitu, khusus untuk healer. Aku akan bikin terus, nanti yang bakat spiritual lain juga. Jadi kalian biar nggak ketinggalan videoku, silakan di subscribe, kemudian di like, komen positif, dan juga share. Siapa tahu di luar sana ada yang membutuhkan kan. Videoku tidak mungkin menjangkau semua penonton ya kan. Dengan kamu men-share, like, dan komen itu bisa membantu mereka yang membutuhkan ini mengakses video ini. Oke? Yang mau private reading atau konsultasi psikologi atau pelatihan tarot, ada nomornya di description box. Tanya tata cara dan juga price list. Aku punya TikTok, silahkan di follow juga. Oke, itu aja. Aku langsung menuju ke file yang ketiga, teman. Yang pilihan ketiga ya, atau herbalist healer. Kita lihat bagaimana ya kemampuan healer kamu. Yang jelas di situ herbalist berarti ada kaitannya dengan obat-obatan atau obat herbal atau tanaman. Pokoknya kaitannya dengan herbal gitu ya. Kita lihat dan bagaimana perkembangannya atau yang nanti terlihat di kartu, karena aku nggak spesifik menggunakan pakem-pakem atau poin-poin, karena memang ini aku bikin dadaan. Maksudnya dadaan tuh karena kayak panggilan gitu ya dari semesta. Aku harus bikin video ini gitu. Oke, kita lihat apa yang dikatakan oleh kartunya. Oke, ada Time Master ya. Ada Tree of Life, ada The Time Master. Oke, ada The Smoky Mirror. Taming the Wind. Ada Magic. Oke, ada Beauty Way. Ada The Servant, ini keluar lagi ya. Satu lagi, The Sacrifice ya.
Eh, gini, di sini kan ada herbalis ya. Aku ngerasa kalau dilihat dari kartu The Tree of Life, kemudian ada Magic, terus the Beauty Way, aku merasa kamu mengobati orang lain atau kamu sebagai healer, dimana ini ada kaitannya dengan tanaman. Kenapa aku bilang tanaman? Ya, The Tree of Life ini filosofinya itu adalah tentang pusat atau pusat dari energi di muka bumi ini kan tanaman, dari tanaman. Ya, kita bisa makan hewan dan hewan itu makan tanaman, ya kan? Dan semua yang terurai atau sampah-sampah, sisa-sisa pembuangan entah dari manusia atau dari hewan itu pasti akan diuraikan oleh tanaman. Otomatis tanaman itu menjadi pusat dari rohnya dari bumi ini gitu, atau kehidupan, roh dari kehidupan di bumi ini. Sehingga kalau dilihat dari 3 kartu ini, aku ngerasa kamu mengobati orang lain melalui tanaman. Entah itu kamu mengobati melalui obat-obat herbal, atau kamu memang orang yang suka banget menggunakan obat herbal ya untuk mengobati. Misalkan kamu percaya banget bahwa kalau batuk nih, ya udah dikasih jeruk nipis sama kecap aja. Kalau aku sih gitu ya. Dan itu manjur ya di aku. Orang mbah-mbah zaman dulu kan sangat memahami tentang ini, dan ini aku rasa banyak orang-orang zaman dulu yang menerapkan tentang ini, herbalis ini. Jadi penyembuhan itu dikembalikan lagi ke alam gitu ya. Jadi misalkan kalau sakit perut nanti diobati jahe misalkan, atau kacang hijau, atau apapun itu kan, ada bermacam-macam. Intinya dengan kamu hanya menggunakan tanaman, entah kamu olah bagaimanapun, misalkan melalui kamu bikin makanan nih, atau kamu bikin olahan apa gitu, dan itu kamu niatkan untuk menyenangkan orang lain ya, itu mereka sudah sembuh. Nah, keren kan? Jadi ya begitulah, kalau orang punya kemampuan healer tuh tanpa dia mengeluarkan effort yang terlalu banyak, itu secara otomatis kehadirannya itu bisa menyembuhkan melalui macam-macam. Kalau tadi di pilihan yang pertama kan melalui kata-katanya ya, atau melalui hasil pemikiran yang disampaikan dengan kata-kata. Yang kedua tadi kan tentang melalui aku kok lupa ya. Yang kedua melalui hasil karya gitu kan. Sedangkan yang ini melalui tanaman, dimana yang itu kamu olah dan itu bisa menyembuhkan orang lain. Oke, jadi kartunya mengatakan seperti itu. Dan di sini ada kartu The Time Master dan Taming the Wind. Aku ngerasa ini maksudnya adalah tentang bisa membantu orang lain menjadi lebih panjang umurnya ya. Aku tadi ngerasakan seperti itu. Ada kartu The Servant juga. Ini kepala yang ular yang punya 2 kepala. Ini adalah tongkat, simbol tongkat bagi mystical shaman atau seorang paranormal, atau mungkin ketua suku yang paham tentang hal-hal spiritual gitu ya kalau di mitologinya. Nah, itu sebentar ya, itu maksudnya adalah senjata atau alat kamu adalah tumbuhan itu tadi. Jadi kamu menggunakan alat itu untuk menyembuhkan orang lain ya. Jadi seperti itu. The Sacrifice ini adalah tentang luka atau hal-hal yang kotor, atau hal-hal yang ingin dikeluarkan tapi tidak bisa keluar ya, tapi melalui kamu itu bisa keluar. Contoh misalkan kamu seorang ibu ya, misalkan nih, terus mungkin kamu menyadarinya tuh kayak nggak percaya ya, apa bener sih aku seorang healer gitu. Tapi kalau dilihat dari energinya sih iya gitu. Jadi misalkan kamu seorang ibu, terus kemudian anak kamu sakit sembelit gitu ya, terus kamu ngasih
makanan ya, terus kamu bubuhi beberapa tanaman-tanaman herbal yang bisa menyembuhkan sembelit, dan ternyata manjur gitu. Terus misalkan kamu pakai tangan aja, aku ngerasa di sini juga ada energi itu ya. Jadi kayak kamu pakai tangan atau mijit. Aku tadi kok ini banget ya, apa tentang meses atau mijit, atau mungkin kamu kerja di spa, atau mungkin kamu punya keturunan yang mbah-mbah kamu dulu, atau leluhur kamu dulu adalah seorang dukun bayi ya. Kalau di Jawa dukun bayi itu kan bisa macam-macam, bisa menyembuhkan di zaman dulu ya kan, bisa menyembuhkan sawan bayi, terus kemudian menyembuhkan capek-capek, menyembuhkan penyakit-penyakit yang tidak hanya fisik tapi juga yang disebabkan oleh hal-hal mistis. Tapi yang jelas kamu ada bakat ke arah situ. Jadi melalui tangan kamu, melalui sentuhan kamu, kamu mijit gitu, dan juga melalui tanaman yang kamu racik gitu ya, untuk kamu kasihkan ke orang lain, itu bisa menjadi penyembuh. Sesimpel itu ya. Dan ketika kamu menyadari ini, otomatis jauh berbeda. Maksudnya perbedaannya sangat jauh. Kenapa? Karena ketika kamu menyadari ini dan memang kamu meyakini bahwa kamu adalah seorang healer, maka saat kamu masak atau kamu mijit atau apapun yang kamu lakukan, itu kamu niatkan untuk menyembuhkan orang lain, maka ketika orang itu sembuh melalui tangan kamu, tentu yang menyembuhkan Tuhan ya, bukan kamu. Itu hanya perantara, kita hanya perantara, tapi maksudnya terus kemudian sembuh ya melalui tangan kamu, dan kamu meniatkan seperti itu, tentu kamu sudah berjasa bagi orang lain. Dan kamu memang punya bakat di situ, eman-eman kalau kamu tidak menyadarinya ya. Jadi mulai sekarang timbulkan niat itu, timbulkan niat untuk mengobati orang lain, meskipun itu dari hal yang simple. Oke? Ya, itu aja. Terima kasih buat kamu yang ngerasa cocok, resonate. Terus kayak mungkin belum ada waktu atau biaya untuk private reading, di subscribe ya channelku, sehingga kamu tidak ketinggalan video-video yang akan aku upload. Aku akan lebih banyak mengupload tentang hal-hal spiritual ya, atau bakat-bakat spiritual. Nanti aku bikin lagi ya yang tentang healer, perkembangannya gimana atau seperti apa. Terus biar video ini bisa diakses oleh banyak orang, mungkin ada orang lain di luar sana yang membutuhkan juga kayak kamu bisa like, komen positif, dan juga share video ini ke temen atau kerabat kamu atau siapapun itu yang kira-kira membutuhkan ya. Jadi biar bisa menjangkau lebih luas lagi kan, biar mereka juga bisa menemukan jawaban atas pertanyaannya selama ini. Yang mau private reading atau konsultasi psikologi atau mau pelatihan tarot, ada nomornya di description box. Tanya tata cara dan juga price list. Kalian yang punya TikTok silakan di follow TikTokku juga ya. Itu aja, kita ketemu di video-video yang lain. Bye bye.